wabarakatuh. Saya Rizlia Savana dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan terkait metode Metaplan. Jadi, metode Metaplan ini merupakan metode diskusi partisipatif yang digunakan untuk mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis ide, pendapat, serta mempermasalahan dari peserta secara visual. Dan metode ini dilakukan dengan cara menuliskan ide pada kartu Metaplan, kemudian menempelkan dan mengelompokkannya berdasarkan kesamaan tema, sehingga memudahkan peserta dalam memahami permasalahan dan menentukan solusi secara bersama-sama. Metode Metaplan ini biasanya dilakukan setelah melakukan USG atau NGT. Dan tujuan dari metode Metaplan ini untuk mendorong partisipasi aktif seluruh peserta, mengumpulkan ide secara sistematis dan struktur, dan memvisualisasikannya permasalahan dan alternatif solusi, serta membentuk kelompok dalam menentukan prioritas dan pengambilan keputusan secara bersama. Metode ini juga bertujuan untuk menghindari dominasi satu orang dalam diskusi, sehingga setiap pendapat ini memiliki kesempatan yang sama untuk disampaikan. Pelaksanaan Metaplan diawali dengan tahap persiapan, yaitu penentuan topik atau pertanyaan diskusi, serta penyediaan alat seperti kartu Metaplan, spidol, dan papan. Selanjutnya, setiap peserta menuliskan ide secara singkat dan jelas dengan satu ide pada setiap kartunya. Kartu-kartu tersebut kemudian dikumpulkan dan ditempelkan pada papan oleh fasilitator dan co-fasilitator. Ide-ide yang memiliki kesamaan makna dikelompokkan ke dalam beberapa kategori dan diberi judul sesuai tema. Setelah itu, dilakukan diskusi dan klarifikasi untuk menyamakan pemahaman, kemudian dilanjutkan dengan penentuan prioritas melalui musyawarah atau voting sesuai kesepakatan bersama. Dalam melaksanaan Metaplan terdapat beberapa peran penting, diantaranya yaitu ada fasilitator yang berperan sebagai mengarahkan jalannya diskusi, menyampaikan tujuan dan aturan, serta menjaga agar diskusi tetap fokus dan partisipatif. Dan ada juga co-fasilitator yang bertugas untuk membantu fasilitator dalam pembagian kartu, penempelan, dan pengelompokan ide, serta pengelolaan waktu dan ketertiban diskusi. Ada juga notulen yang bertanggung jawab mencatat seluruh proses dan hasil diskusi, termasuk ide utama, hasil pengelompokan, dan keputusan yang dihasilkan. Peserta berperan aktif dalam menyampaikan ide, pendapat, dan masukan sesuai dengan topik yang dibahas. Sekian penjelasan Metaplan dari saya. Selanjutnya kami akan melakukan praktik Metaplannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu-ibu semua. Sebelum dimulainya acara pada siang hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Brina selaku fasilitator dan rekan saya. Perkenalkan, saya Alifia sebagai refleksi. Perkenalkan, saya Vina Matika sebagai co-fasilitator. Terima kasih. Dari Bapak Ibu semua, sebelumnya kita sudah berhasil untuk mendapatkan suatu prioritas masalah melalui metode USG, yakni penyakit rematik Y, betul ya Bapak Ibu semua. Nah, selanjutnya saya izin menjelaskan untuk metode yang akan kita lakukan setelah USG, yakni Metaplan. Nah, untuk Metaplan sendiri, itu metode untuk mencari solusi atau jalan keluar dari suatu masalah secara bersama-sama dan melibatkan setiap partisipan, yakni Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada siang hari ini. Nantinya, Bapak Ibu semua bebas untuk berpendapat dalam menyelesaikan masalah. Dalam kegiatan ini, setiap partisipan, yakni Bapak Ibu semua, memiliki kesempatan yang sama untuk mengutarakan pendapatnya. Pada kegiatan Metaplan ini, kita akan membahas lebih dalam terkait penyakit rematik yang sudah ditentukan atau yang sudah sesuai dengan prioritas masalah melalui hasil USG atau kita lakukan tadi. Nah, fokusnya untuk mekanisme Metaplannya, fokusnya kita akan membahas seputar penyebab, dampak untuk menggali seperti apa kita pengetahuan dari Bapak Ibu sekalian untuk fokus Metaplan siang hari ini. Baik, saya akan menjelaskan teknis untuk Metaplan. Sebelum saya menjelaskan teknis, apakah sejauh ini sudah paham Bapak Ibu semua?
Setelah ini saya akan menjelaskan untuk teknisnya. Jadi nanti saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu semuanya. Kemudian Bapak Ibu nanti akan diberikan kertas oleh rekan saya atau fasilitator saya. Nantinya Bapak Ibu bisa menuliskan jawabannya di kertas yang telah dibagikan tersebut. Namun ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan Bapak Ibu semua. Nantinya saat menjawab, Bapak Ibu tidak perlu menuliskan nama di kertasnya karena sifatnya nanti adalah rahasia dan anonim. Nah, terus juga mohon ya untuk tidak berdiskusi antar temannya satu sama lain. Jadi nanti biar apa? Biar nanti murni apa yang dituliskan oleh Bapak Ibu semua itu hasil dari pendapat Bapak Ibu sendiri. Kemudian juga tidak boleh menggunakan HP, tidak boleh mencari-cari di internet ya. Semuanya harus murni dari pendapat Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti kertas yang akan diberikan oleh rekan saya hanya berisi satu kalimat jawaban ya, Bapak Ibu, tidak boleh lebih dari satu. Tapi jikalau Bapak Ibu semua ingin memberikan 2 kalimat jawaban, Bapak Ibu cukup angkat tangan saja. Nanti rekan saya atau fasilitator akan memberikan kertas kembali ke Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir ya Bapak Ibu. Jadi setelah satu pertanyaan selesai dijawab, nantinya Bapak Ibu juga bisa angkat tangan juga agar fasilitator saya bisa mengambil kertas dari jawaban Bapak Ibu sekalian. Sejauh ini apakah Bapak Ibu sudah memahami? Sudah. Nanti setiap pertanyaannya, setiap jawabannya akan dikumpulkan, kemudian akan dikelompokkan. Nah, untuk hasil yang dikelompokkan tadi nanti akan saya kembalikan lagi ke Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sepakat dengan hasil yang sudah Bapak Ibu tulis sendiri? Seperti itu. Mungkin bisa langsung kita mulai deh Bapak Ibu. Mungkin bisa kembali dibagikan kertasnya. Nah, sudah dapat semua kertasnya Bapak Ibu. Oke, saya bantu untuk memberikan pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah Bapak Ibu mengetahui apa yang dimaksud dengan penyakit rematik? Sekali lagi saya ulangi, apakah Bapak Ibu mengetahui apa yang dimaksud dengan penyakit rematik? Cukup satu kalimat saja, tidak boleh lebih. Nanti kalau sudah boleh angkat tangan, atau kalau mau nambah jawaban juga boleh angkat tangan juga. Oh, sudah Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi baca lagi pertanyaan Mbak. Baik, saya bantu membacakan untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak Ibu mengetahui penyebab utama terjadinya penyakit rematik? Sekali lagi saya ulangi, apakah Bapak Ibu mengetahui penyebab utama terjadinya penyakit rematik? Saya tuliskan ini, tidak perlu mencontek jawaban temannya. Sesuai dengan pendapat Bapak Ibu, kita jelaskan. Menambah. Bentar ya Ibu. Baik, bisa dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, Untuk pertanyaan selanjutnya, saya bantu bacakan. Apakah Bapak Ibu mengetahui akibat yang dapat timbul jika penyakit rematik tidak segera ditangani? Sekali lagi, saya bacakan. Apakah Bapak Ibu mengetahui akibat
yang dapat timbul jika penyakit rematik tidak segera diselesaikan atau segera ditangani. Di sini pertanyaan terakhir, kalau Bapak Ibu bisa makan siang dari sini, Iya, Jadi, yang selanjutnya untuk pertanyaan terakhir yang hari ini, apakah Bapak Ibu mengetahui faktor-faktor yang dapat memperparah penyakit rematik? Sekali lagi saya bacakan, apakah Bapak Ibu mengetahui faktor-faktor yang dapat memperparah penyakit rematik? Nah, kan ini kita sudah menjawab 4 pertanyaan di Bapak Ibu, semuanya sudah terkumpul, sudah dikelompokkan juga. Nah, sekarang kita lanjut ke agenda selanjutnya, yaitu untuk membahas satu persatu jawaban dari Bapak Ibu. Nantinya jawabannya akan saya bacakan, kemudian nanti akan saya bantu tarik kesimpulan berdasarkan kesepakatan bersama Bapak Ibu semua. Baik, Bapak Ibu semua, untuk pertanyaan yang pertama, di sini ada 6 jawaban, guys, semuanya. Untuk yang pertanyaan pertama itu, apakah Bapak Ibu mengetahui apa yang dimaksud dengan penyakit rematik? Nah, ini nanti untuk jawaban yang pertama ada nyeri sendi. Saya letakkan di sini, guys. Kemudian untuk jawaban yang kedua juga nyeri sendi. Karena jawabannya sama, jadi saya bantu kelompokkan dengan yang tadi, nggih, Bapak Ibu. Saya letakkan di sini, ini sama-sama nyeri sendi. Kemudian ini juga penyakit sendi. Apakah boleh saya kelompokkan dengan yang tadi, Bapak Ibu? Boleh. Baik, saya kelompokkan di sini, nggih. Kemudian di sini ada linu-linu. Ini berbeda nggih Bapak Ibu. Saya letakkan berbeda di sebelah sini. Kemudian ini juga ada linu-linu. Saya kelompokkan bersama yang tulisan linu-linu tadi. Kemudian di sini tahu pegelinu. Berarti saya kelompokkan di sebelah sini. Ini untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, tadi yaitu apakah Bapak Ibu mengetahui penyebab utama terjadinya penyakit rematik? Nah, di sini ada jawaban. Di sini ada 9 jawaban deh Bapak Ibu. Untuk yang pertama, penyebab pertama yaitu kerja lama. Saya letakkan di sebelah sini. Kemudian yang di sini ada pola makan. Saya bedakan, saya letakkan di sebelahnya. Kemudian di sini pola hidup yang tidak sehat. Saya bedakan juga, saya letakkan di sebelah sini. Kemudian di sini kesenangan karir. Saya letakkan di kerja yang lama, apakah boleh Bapak Ibu? Boleh. Saya letakkan di kerja yang lama, boleh. Kemudian di sini ada faktor usia, saya bedakan, saya letakkan di sebelahnya. Di sini juga ada lagi faktor usia, saya samakan ya Bapak Ibu. Di
Di sini ada melakukan aktivitas berlebihan. Melakukan aktivitas berlebihan saya bedakan juga. Kemudian di sini ada kurang olahraga, saya bedakan lagi. Kemudian karena kurang olahraga, saya bedakan, saya letakkan di sini. Mungkin bisa yang selanjutnya, Mbak. Yang selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, yaitu apakah Bapak Ibu mengetahui akibat yang dapat timbul jika rematik tidak segera ditangani? Ini yang dapat timbul adalah mengakibatkan kesleo berlebihan, kemudian akan tambah parah menyebabkan kelumpuhan, kemudian kesulitan beraktivitas, bisa diterangkan di sini. Kemudian di sini ada semakin parah. Saya samakan dengan yang ini ya Bapak Ibu. Iya, Mbak. Kemudian yang ini ada lumpuh. Saya letakkan di sini. Kemudian yang ini ada jadi sulit jalan. Saya bedakan lagi. Untuk pertanyaan yang ketiga. Di sini saya samakan dengan yang ini yang lumpuh. Yang ini saya samakan dengan yang sini lumpuh. Ini jadi sulit. Untuk pertanyaan yang keempat, yaitu apakah Bapak Ibu mengetahui faktor-faktor yang dapat memperparah rematik? Apa sih faktor yang dapat memperparah rematik? Menurut Bapak Ibu, yang pertama ada sering mengkonsumsi makanan asin, mengkonsumsi makanan siap saji, kemudian tidak periksa saat gejala muncul, kemudian makan gak sehat asin, saya samakan dengan yang ini ya. Kemudian ini ada kurang olahraga. Kemudian di sini ada usia. Lalu yang ini tidak mau periksa ke dokter, saya samakan dengan yang ini. Baik, Bapak Ibu semua, kita kembali ke pertanyaan yang pertama, yaitu tentang apakah Bapak Ibu mengetahui apa yang dimaksud dengan penyakit rematik? Di sini jawabannya sering antara penyakit sendi dan pegel-pegel ini. Jadi saya bantu tarik kesimpulan bahwa Bapak Ibu menganggap penyakit rematik ini definisinya yaitu penyakit sendi dan linu-linu. Apakah sepakat Bapak Ibu semua? Baik, saya kembalikan lagi ke fasilitator saya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apakah Bapak Ibu mengetahui penyebab utama terjadinya penyakit rematik? Penyebab utama terjadinya penyakit rematik di sini yang paling banyak adalah tentang kerja yang lama, faktor usia dan juga karena kurang olahraga. Jadi saya bantu tarik kesimpulan bahwa Bapak Ibu sekalian menganggap penyebab utama terjadinya rematik adalah kerja yang lama, karena faktor usia, juga karena kurang olahraga. Apakah sepakat Bapak Ibu semua? Sepakat. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu apakah Bapak Ibu mengetahui akibat yang dapat timbul jika rematik tidak segera ditangani? Akibat yang dapat timbul untuk yang paling banyak adalah tambah parah dan bisa menyebabkan kelumpuhan. Berarti bisa menyebabkan kelumpuhan ya. Untuk kesimpulannya, apakah dapat disepakati Bapak Ibu? Sepakat. Baik. Untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu apakah Bapak Ibu mengetahui faktor yang dapat memperparah penyakit rematik? Nah, ini yang paling banyak adalah sering
mengkonsumsi makanan asin dan juga karena tidak mau periksa ke dokter. Berarti saya sepakati dua jawaban ini nggih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semua, sekarang karena kita sudah menyepakati jawaban-jawabannya, saya bantu tarik kesimpulan dari awal. Jadi, Bapak Ibu ini menganggap penyakit rematik sebagai dari segi dari ilmu. Kemudian faktor penyebab yang Bapak Ibu anggap untuk menyebabkan penyakit rematik yakni kerja yang lama, faktor usia, dan kurangnya olahraga. Kemudian untuk akibat yang dapat timbul jika penyakit rematik tidak segera ditangani, menurut Bapak Ibu adalah bisa mengakibatkan kelumpuhan. Kemudian yang terakhir, faktor yang dapat memperparah penyakit rematik adalah dengan sering makan makanan asin dan juga tidak periksa ke dokter. Betul ya Bapak Ibu kesimpulan yang saya berikan? Betul ya. Baik Bapak Ibu sekalian, selesai sudah agenda metaplen kita pada siang hari ini. Karena mohon maaf dari kami apabila terdapat salah kata maupun perbuatan yang sengaja maupun tidak sengaja kami lakukan. Sekian dari kami, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.